Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaskia Ardina Salva dengan digit NIM terakhir 015. Saya dari kelas PTI 2020A. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai program STEMing yang telah kelompok kami buat. Kami menggunakan algoritma Nazif, Andriani, dan juga kami menggunakan bahasa pemrograman PHP, SQL, dan juga CSS dalam membuatnya. Langsung saja kita ke aplikasinya. Berikut tampilan dari aplikasi kami. Langsung saja kita masukkan kata yang akan kita stemming. Kita langsung aja kita masukkan, yaitu kata melupakan. Kita tekan enter atau klik cari. Maka akan keluar teks aslinya melupakan, kata dasarnya lupa, imbuhannya mesamakan. Baik, langsung aja kita ke programnya. Nah, berikut bukan aplikasi kami, ada 4 file, ada index.php, dan index.php ini sendiri nanti digunakan untuk akan ditampilkan pertama kali di program kita. Jadi yang tadi di tampilan ini itu yang dipanggil secara keseluruhan ada index.php-nya. Kemudian di sini, karena itu tadi kan, terus kita juga menggunakan tampilan dari style CSS. Jadi kita tuh membuat tampilannya menggunakan bahasa CSS. Kemudian juga kita akan mengimport program dari luar, yaitu stemming.php. Di sini langsung aja, tadi kan ada yang namanya form untuk memasukkan kata yang akan di stemming. Lah, di sini programnya di form ini. Di input ini nanti gunanya untuk menginputkan data kata yang akan di stemming. Selanjutnya tadi kan ada yang namanya button, kita buat button cari di sini. Untuk itu selanjutnya kan tadi udah setelah kita tekan klik cari, maka akan keluar yang namanya teks asli, kemudian ada kata dasar dan juga kata imbuhan. Dan imbuhannya apa maksudnya gitu ya. Nah, teks asli sendiri ini nanti dia akan menampilkan dari teks yang udah dimasukkan pada form input tadi. Kemudian kata dasar ini akan menampilkan hasil dari kata yang dimasukkan tadi, kemudian akan diproses di dalam proses di stemming ini, kan nanti akan keluar hasil dari kata dasarnya. Nah, itu yang akan ditampilkan. Kemudian kalau imbuhan sendiri nanti yang akan ditampilkan adalah imbuhan awal atau imbuhan akhir atau kedua-duanya dari kata tersebut. Nah, ini nanti dia manggilnya dari mana? Dia manggilnya dari kata imbuhan yang berasal dari kata yang telah dimasukkan oleh user tadi. Gitu. Langsung saja kita ke program stemming-nya. Sebelum ke program stemming, kita ke dbstemming.sql dulu. Kita di sini membuat database, di mana database ini nanti isinya itu berupa kata dasar, ribuan kata dasar yang digunakan untuk digunakan untuk stemming. Ini kan masih menggunakan bahasa SQL ya, jadi ini nanti akan diimport dulu ke PHP MyAdmin. Caranya cukup mudah, kita masuk ke web browser dan jangan lupa untuk menyalakan SAM, dan di SAM itu jangan lupa untuk kita start Apache dan MySQL, kemudian kita buat dulu kita buat database baru dengan nama yang sama-sama di database ini. Jadi kita buat nama di situ db_stemming. Setelah kita buat database dengan nama yang sama, selanjutnya kita langsung import saja file database-nya. Kita pilih, kalau sudah kita langsung aja klik enter atau setuju gitu. Nanti tunggu beberapa saat, maka
maka database sudah terimport atau terupload semacam itu. Selanjutnya ke stemming.php. Stemming.php ini karena kita menggunakan algoritma Nazif, maka jalan dari program ini itu semacam ini, di mana nanti user akan memasukkan kata yang akan di stemming. Kemudian dari kata tersebut itu akan dicek dulu kata tersebut itu akan dicek terlebih dahulu di kamus, dicek apakah sudah benar atau tidak. Kalau tidak ada di kamus, maka kata itu akan pindah ke program else ini. Maka akan dilakukan yang namanya menghilangkan imbuhannya. Karena di dalam kamus kan adanya cuma kata dasar, dan yang dimasukkan oleh user kan kata yang berimbuhan. Jadi dia nggak ada di dalam kamus atau di dalam database. Mohon maaf. Jadi maka oleh karena itu dia masuk ke dalam sini diproses untuk menghilangkan imbuhannya. Kalau sudah dihilangkan imbuhannya, maka dia akan tersisa kata dasar, dan kata dasar itu tadi nanti akan dicek kembali di kamus atau di database itu ada atau tidak. Kalau ada, maka dia akan tercetak semacam itu. Nah, kamus ini sendiri merupakan cek kamus sendiri itu adalah fungsinya dari atas ini ya, function cek kamus. Nah, di mana nanti setelah user menginputkan kata, kemudian dicari, maka di sini kita akan menseleksi kata yang sama dengan kata yang diinputkan oleh user. Nah, yang dicari itu hanya satu saja yang sama gitu. Terus di sini result itu nanti gunanya untuk menampilkan jumlah baris yang dari variabel SQL ini. Terus kita langsung aja ke bagaimana cara proses stemmingnya. Kan stemming kan mencari kata dasar dari kata yang memiliki imbuhan, ya kan? Jadi caranya kita itu menghapus imbuhan awal sama akhir dari kata yang berimbuhan tadi. Misal, di sini ada 3 function. Yang function pertama adalah delete inflection suffix, di mana dia akan menghapus imbuhan akhir seperti ku, muka, nya, la, sama pun. Terus yang kedua adalah function delete derivation suffix, di mana dia akan menghapus imbuhan akhir seperti i, an, sama kan. Dan selanjutnya adalah delete derivation prefix, function yang menggunakan untuk menghapus imbuhan awalan, seperti di kese, terbe, dan lain sebagainya. Bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya, apabila ada kata yang dimasukkan user tadi masuk ke dalam sini, dia akan dicek terlebih dahulu apakah dia memiliki imbuhan akhir yang sama kayak di sini. Contoh kan melupakan. Apakah kan itu ada di sini? Kalau tidak ada, maka dia akan berpindah ke function yang lain. Kalau ada, maka kan-nya akan dihapus. Berhubung di sini kan tidak ada imbuhan kan ya. Jadi nanti dia akan berpindah ke sini, melupakan. Di sini ternyata dicek, oh ya ada imbuhan kan, maka dia akan digantikan dengan kata, di mana kata melupakan tadi karena udah dihapus, jadi tinggal kata melupa saja. Kan nah, kata melupa ini dicek lagi di kamus, kok masih ada, kok masih belum ada, berarti dia dimasukkan lagi ke function, dicek satu-satu lagi. Nah, kebetulan melupakan kan masih ada imbuhan awalan. Nah,
Tadi dia masuk ke function delete derivation prefix dan dicek di situ ternyata ada yang sama yaitu me. Nah, me itu contohnya me ini ya. Nah, ini me. Me. Di sini ternyata sama. Oke. Oke, dicek sama, habis itu nanti dia akan digantikan lagi dengan kata yang dimana melupakan tadi, me-nya dihilangkan. Jadi tinggal kata lupa. Kemudian kata lupa ini dicek lagi di kamus. Kalau udah dicek di kamus ternyata ada, nanti dia masuk ke proses sini dan dicetak. Dicetak kata aslinya apa. Gitu. Kata dasarnya apa maksudnya? Mohon maaf ya salah. Terus kenapa kok dia bisa? Oh ya, kok dia bisa mencetak imbuhan awal sama akhir? Dia tuh kan tadi udah terketemu ya, imbuhan awalnya me sama akhirannya kan. Nah, dia masuk kembali ke sini, ke function imbuhan awal sama akhir. Di mana function imbuhan awal sama akhir itu gunanya untuk mencetak imbuhan awal dan juga akhir. Kan dia me di sini ada, maka dia akan tercetak me, dan juga kan di sini ada, dia akan tercetak kan. Macam itu. Langsung saja kita kembali lagi ke program. Dan berhubung kemarin saya tuh mendapatkan kata menertawakan. Nah, sebenarnya kata menertawakan kemarin itu belum bisa mengeluarkan kata dasar. Nah, dan sekarang alhamdulillah udah mengeluarkan kata dasar. Kenapa sih kemarin nggak bisa? Kemarin nggak bisa itu ternyata yang salah itu ada di programnya. Sebenarnya kan kalau menertawakan kan sebenarnya kata dasarnya adalah tawa ya. Nah, tawa ini tuh sudah ada di Garates. Kalau ternyata dan kok bisa masih tidak tercetak lah, itu ternyata salah di programnya. Seharusnya kemarin itu di programnya di file stemming.php dan di function delete prefix ini seharusnya ditambahi lagi function untuk menghapus imbuhan mener. Kan menertawakan kan imbuhannya mener ya, sama kan. Nah, imbuhan mener ini awalnya ini tidak ada di sini untuk function untuk menghapusnya. Jadi kita harus menambahi. Kan kemarin itu cuma ada kalau di program saya, di program kami itu cuma ada imbuhan men saja. Kalau men, maka nanti yang dihapus cuma men sama men saja. Terus kayaknya juga dihapus dah. Nanti tinggal ada kata dasar artawa lah. Artawa tadi kan dicek lagi di kamus ternyata nggak ada. Kan terpaksa harus dicetak. Nah, dicetak kan nggak ada datanya di database. Jadi akhirnya kan kosong. Gitu. Selanjutnya tuh kata menguji, mengetahui ya maaf, mengetahui. Nah, mengetahui kemarin juga hampir sama kayak kata menertawakan, dia tidak bisa mencetak kata dasar. Seharusnya dia bisa mencetak kata dasar tahu, padahal itu dikarenakan juga nggak ada yang namanya function untuk menghapus imbuhan ini. Nah, di program kami kemarin hanya ada program untuk menghapus awalan meng saja, tidak meng. Jadi kita tambahin untuk menghapus awalan meng. Kalau kemarin hanya meng saja sama. Mengnya dihapus, inya dihapus, maka tinggal etawi. Lah etawi dicek di kamus ada di database ternyata tidak ada, maka kata dasarnya tidak tercetak karena tidak ada datanya. Kemarin juga tidak bisa mencetak imbuhan i. Ini dikarenakan di program juga masih ada kekurangan di function imbuhan akhir. Nah, imbuhan akhir ini kurang function untuk mencetak imbuhan i. Jadi kami tambahin lagi satu function ini ternyata ada. Ternyata kalau udah ditambahin ini di run bisa. I-nya bisa kecetak. Terus ada lagi yaitu kata merapikan ya. Merapikan ini kemarin sudah tertampilkan semua, teks aslinya tertampil, kata dasarnya tertampil, imbuhannya juga tertampil. Cuma ada yang tidak tertampil yaitu kata dasar. Cuma ada kesalahan di kata dasarnya.
kemarin yang ditampilkan itu bukan kata rapi, tapi yang ditampilkan adalah kata rapik. Nah, kata rapik ini bukan kata dasar dari kata merapikan. Nah, kok bisa kayak gini? Ternyata juga yang salah di programnya ada sedikit kesalahan di program derivation. Mohon maaf, kan ya. Aku lupa namanya apa. Ini di program derivation suffix. Ya, di imbuhan i an samakan. Nah, kemarin itu posisi programnya bukan semacam ini. Kemarin tuh posisi programnya semacam ini. Saya perlihatkan. Jadi kemarin itu an-nya tuh berada di atas dulu, kan-nya baru di bawah. Jadi sama programnya yang kebacakan an dulu. Jadi yang dihapus sama program ya an-nya dihapus dulu, terus kemudian ternyata udah dicek rapik, dan rapik itu ada di database. Akhirnya yang dimunculkan ya kata rapik, karena juga kata rapik itu ada di database. Nah, kemudian kita ubah, kita tukar an-nya di bawah, ya. An-nya di bawah, kan-nya di atas. Dan ternyata bisa muncul kata rapi. Nah, karena apa? Karena program kata merapikan ini akan masuk ke sini dulu. Kalau di sini ternyata udah ketemu sama kata dasar, ya udah, berarti dia nggak akan masuk ke sini lagi. Nggak akan masuk ke sini. Dia langsung ngecetak kata dasarnya apa, udah ketemu kata dasarnya. Begitu, baru benar. Kalau jadi ketemu kata dasarnya rapi. Nah, ya cukup sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada salah kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.